Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GBB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah hari Minggu keempat sesudah Pentakosta ini adalah Pendeta Maineta Wungo Damping, Ketua Majelis Jemaat GBIB Bukit Muria, Jakarta. Dan kita diajak untuk menghayati tema membangun bersama Tuhan. Kita masuk pada ungkapan situasi. Kita memasuki hari Minggu keempat sesudah Pentakosta, seperti simbol Tuhan liturgis. Gereja bagikan bahtera yang berlayar di samudera luas. Terkadang tenang, namun sering juga dihempas badai dan gelombang zaman. Roh Kudus yang telah dicurahkan akan menuntun dan membimbing gereja, sehingga bahtera ini terus berlayar sampai di pelabuhan senang. Tuhan tidak membiarkan kita berlayar sendiri, terlebih ketika menghadapi badai COVID-19 yang masih mengamuk saat ini. Tuhan beserta kita. Pembangunan gereja secara fisik, setelah pembangunan iman rohani, warga gereja yang kita lakukan untuk menghadapi terpaan badai zaman. Tuhan ikut membangun bersama kita. Sebab tanpa Tuhan membangun bersama kita, sia-sialah kita membangun bahtera. Jemaat kami jemput berdiri, menghadap Tuhan dan menyambut firman, hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita. Mari memuji Tuhan. Kita bakti 15 bait pertama dan kedua. Segala
Kasih di dalam Tuhan Yesus. Dan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 127 ayat 1 merupakan nats pembimbing. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau membimbing kami dalam bahtera rumah tangga, gereja, negara, bangsa, bahkan dunia ciptaan-Mu. Di tengah hantaman badai COVID-19 yang masih terus mengamuk, Engkau melindungi dan menuntun kami. Dosa, kelalaian dan ketidaksetiaan terkadang membuat bahtera kami bocor, kemasukan air, dan hampir tenggelam. Tapi Engkau segera menolong dan menyelamatkan kami. Ampunilah kami, ya Allah. Baharui dan penuhilah kami lagi dengan semangat penuh iman, harap dan kasih satu terhadap lainnya. Terlebih dalam kami membangun, baik pembangunan fisik maupun bangunan iman rohani kami. Di tengah kesulitan dan tantangan yang kami hadapi, kami mohon kiranya Tuhan membangun bersama kami, sebab tanpa Tuhan yang membangun dan mengawal kami, semua hal yang kami bangun akan sia-sia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam hatiku
Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa untuk bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengalami anugerah kebaikan Tuhan di hari perhentian ini, tetap dapat beribadah kepadamu. Hari yang Kau siapkan untuk kami datang berjumpa denganmu lewat ibadah ini. Dan berkat sorgawi Kau sediakan bagi kami kebenaran firman-Mu yang berkuasa menuntun kami di jalan yang Kau kehendaki, sehingga apa yang kami lakukan berkenan dan berhasil. Kami boleh menyaksikan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami yang lemah dan tak berdaya ini dimampukan untuk dapat memahami kehendak-Mu dan melakukannya di dalam hidup beriman dari hari ke hari. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Nehemia 3 ayat 1 sampai 8 yang mengatakan, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananil. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zagur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesezabil. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka, orang Gibeon,
dan Yadong, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mespa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Haraya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem tembok lebar. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, Shalom. Kita bersyukur bahwa di pagi hari ini kembali kita bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun situasi yang sedang kita hadapi tidak terlalu baik karena pandemi COVID saat ini, tetapi sukacita di hati menyambut hari perhentian tetap terjaga, yang memberikan kepada kita semangat untuk beribadah kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dari sejak kecil orang tua saya mengatakan seperti ini, memulai segala sesuatu harus berdoa, libatkan Tuhan. Dan ketika bangun pagi misalnya, diberi contoh untuk berdoa sebelum melangkah. Banyak hal yang kita lakukan, mulai segala sesuatu kita berdoa. Termasuk tadi kita mau mulai ibadah di konsistori, kita berdoa dulu supaya Tuhan bekerja bersama dengan kita agar apa yang kita kerjakan itu berhasil. Demikian juga bacaan yang indah di pagi hari ini tentang Nehemia. Di dalamnya juga kita melihat bagaimana dia sebagai seorang yang begitu rupa berhasil di dalam profesinya sebagai juru minum. Dia tidak pernah melupakan Tuhan dalam setiap hal yang dikerjakan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat sejenak kitab Nehemia, ini mencatat sejarah ketika orang Israel diizinkan oleh Raja Kores ya untuk kembali ke negeri mereka setelah 70 tahun mengalami pembuangan di Babel. Raja Koreslah yang dipakai oleh Allah untuk membebaskan mereka. Dan ketika mereka kembali tidak sekaligus mereka berjalan bersama kembali ke Yerusalem, tetapi ada 3 kloter. Kloter yang pertama dan kloter kedua itu dipimpin atau bersama dengan Esra. Dan kemudian kloter yang ketiga itu dipimpin atau bersama dengan Esra. Fokus untuk pembangunan bait Allah yang runtuh, sementara Nehemia fokus kepada pembangunan tembok Yerusalem dan pintu-pintunya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Nehemia bekerja di istana, menjadi juru minum, orang kepercayaan Raja Artasasta I pada saat itu. Dan profesi ini profesi yang sangat penting ya, menjadi orang kepercayaan raja karena dia juru minum.
Dia menyajikan minuman kepada raja, anggur pada waktu itu. Dan dia harus punya selera atau taste yang bagus sehingga dapat menyajikan anggur yang enak kepada raja. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kala itu Nehemia mendengar kabar bahwa kondisi orang-orang Yahudi di Yerusalem berada dalam kesukaran yang besar. Mereka sebagai umat pilihan Allah tercela. Karena apa? Karena tembok-tembok Yerusalem dan pintu gerbang mereka terbakar. Jadi mereka kehilangan harga diri mereka sebagai umat Tuhan. Karena tembok-tembok itu merupakan simbol kekuatan ketika mereka berada di dalam tembok untuk menghadapi serangan musuh. Dia sedih, dia menangis, dia berkabung beberapa hari. Saudara-saudara, bukan itu saja, dia berdoa, dia berpuasa. Dan dia naikkan doa kepada Allah semesta langit. Katakan demikian. Ketika Nehemia menjalani tugasnya menyajikan anggur kepada Raja Artasasta, kesedihan hatinya tidak bisa dia tutupi, tetapi terpancar di raut wajahnya yang muram. Padahal dia saat itu tidak sakit. Dan raja pun peka melihat hal itu, dan raja bertanya kepada Nehemia, "Mengapa wajahmu muram?" Dan pada saat itu Nehemia merasa sangat takut. Karena dia tidak boleh sebenarnya ketika menjalankan tugas dengan wajah yang seperti itu. Tetapi raja benar-benar bertanya karena peduli terhadap kesusahan hati Nehemia. Dan kemudian raja pun berkata kepada Nehemia seperti ini, "Jadi apa yang kau inginkan?" Wow, ya. Luar biasa. Raja bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Padahal dia sudah merasa takut, ya, takut kena hukum karena cara dia menyajikan anggur dengan muka yang muram. Nah, saudara-saudaraku, mendengar apa yang dikatakan raja, "Jadi apa yang kau inginkan?" Respon daripada Nehemia, saudara-saudaraku, dia berdoa lagi kepada Allah semesta langit itu. Dia berdoa lagi kepada Allah, baru dia sampaikan apa keinginannya kepada raja. Jadi step-step itu dia ikuti dengan benar. Dia berdoa, baru dia sampaikan keinginan. Kadang-kadang kita selalu lupa ya, karena saking senangnya raja merespon seperti itu. Mumpung nih raja lagi baik, cepat-cepat menyampaikan. Dia tidak. Dia berdoa lagi kepada Allah semesta langit. Dan baru dia sampaikan, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Saudaraku, hanya karena perkenanan Allah lah dan kebaikan raja, Nehemia mendapat surat kuasa untuk kembali ke Yerusalem dan memimpin pembangunan tembok dan pintu gerbang yang sudah rusak itu. Saudara-saudara, ini langkah-langkah yang luar biasa. Dan dalam bacaan kita ini diceritakanlah proses memulai pembangunan itu. Dan apa yang terjadi, bukan hanya raja yang peduli dan raja yang memberikan fasilitas dan mengutus Nehemia kembali ke Yerusalem, bahkan panglima-panglima, orang-orang berkudanya juga menyertainya. Bukan itu saja, tetapi ketika sampai di sana,
imam besar, orang nomor satu. Di bait suci Tuhan yang memimpin umat, orang nomor satu imam besar namanya Yasyib. Dan para imam lainnya ikut serta di dalamnya. Jadi kalau Allah sudah turut bekerja, semua orang yang Tuhan mau pakai, sekalipun dia orang nomor satu, dia akan ikut serta di dalamnya. Imam besar kalau turun, orang bilangnya, orang nomor satu dalam kegiatan keagamaan Yahudi sudah turun, yang lain pasti semua akan ikut. Kalau pendeta turun bersih-bersih di jalan, jemaat lihat, enggak mungkin jemaat diam saja. Pasti langsung ikut, walaupun kadang-kadang aduh Pak Pendeta ini bersih-bersih, kita enggak enak juga kalau enggak ikut ya. Ada gerutu-gerutunya dikit, tapi kan mau enggak mau ikut serta. Karena apa? Karena pendeta aja sudah turun. Nah ini orang nomor satu. Kemudian Bani Sena'ah ya, ikut. Kemudian Yoyada bin Pasea. Kemudian Mesulam bin Besoya ikut membangun. Bahkan orang asing pun ikut terbangun. Orang Yeriho, orang Tekoa, orang Gibeon, orang Mespa. Ikut serta. Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab itu kita harus lihat step-step itu. Baru kita akan lihat kekayaan-kekayaan yang ada di dalam bacaan itu yang memberikan pengertian. Sesuatu yang luar biasa boleh kita terima. Karena firman itu berkuasa. Dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang difirmankan Allah. Dan berhasil. Dan itulah yang dilakukan. Pembangunan itu akhirnya melibatkan banyak orang. Satu hal yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, catatan yang penting dari bacaan kita itu, ini adalah doa dan puasa. Yang dilakukan oleh Nehemia memulai semua rencana. Kerinduannya membangun tembok Yerusalem. Doa, puasa itu adalah tindakan iman membangun relasi dengan Allah. Bahkan dikatakan di sini Allah semesta langit. Dan akhirnya semua orang yang Tuhan lihat berkepentingan untuk membantu Nehemia digerakkan hatinya. Raja Artasasta, imam besar, para imam, orang-orang lain, bahkan orang asing, ya. Dan pembangunan tembok itu selesai berapa hari Bapak Ibu? 52 hari. Selesai. Jadi sesuatu ketika orang bersama-sama bekerja sama dengan baik, hal apapun yang berat pasti dapat ditanggung bersama. Dan pekerjaan ketika dibagi begitu rupa akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Pernah ada pengalaman di GPIB Jatipon di Bekasi. Mereka renovasi gedung gereja, dan merenovasi gedung gereja itu 3,5 M. Dan karena pakai kontraktor ditawarkan 5 bulan. Saya baru beberapa lama di sana, 5 bulan, dan tidak ada kegiatan pencarian dana, tidak ada basar, tidak ada malam puji-pujian atau apapun, tidak ada. Diputuskan hanya amplop persembahan pembangunan dalam waktu 5 bulan, dan 5 bulan itu kalau pakai kontraktor ada tahap pembayaran, ya kan? Dan setiap tahap pembayaran itu selalu uang sudah lebih. Tidak ada pencarian dana, semua jemaat terlibat, dan pekerjaan Tuhan dimulai dengan doa, dimulai dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Jadi tidak ada artinya pembangunan fisik kalau itu tidak membangun spiritual jemaat.
Tidak ada gunanya. Gedung ini untuk apa? Untuk fasilitas kita berkumpul. Nah, lewat proses pembangunan itu jemaat juga dibangun kehidupan berimannya, dalam bekerja sama, dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Akhirnya kita lihat bersama setelah jadi 5 bulan beres. Wow, kita semua bertumbuh bersama dalam hidup beriman. Melihat perbuatan Allah yang ajaib. Jadi itu ibadah itu benar-benar harus dilakukan. Berdoa itu benar-benar harus dilakukan, jangan jadi sampingan. Jangan asal jalan, jangan. Benar-benar saudara akan lihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita masih berada di bulan Pelkes. Kita tahu bahwa core bisnis gereja itu adalah pelayanan dan kesaksian. Itu core bisnis gereja. Pelayanan dan kesaksian, ya. Dan kita bukan hanya melayani lewat bidang Pelkes itu untuk menolong orang-orang miskin, memberi bantuan yang bersifat karitatif, ya, untuk sifatnya sementara saja. Kehadiran gereja tidak seperti itu, tapi lebih daripada itu untuk melakukan pelayanan diakoni yang bersifat transformatif. Kalau sekarang istilah itu diakoni pembebasan, harus ada pembaharuan. Dan lewat pemberitaan Injil, karena Injil itu berkuasa, orang mengenal akan dirinya, orang akan menerima Kristus dalam hidupnya lewat kehadiran gereja. Pada suatu hari dia akan melihat kuasa Allah yang bekerja lewat kehadiran gereja, dan bagaimana lewat pelayanan itu menyadarkan semua orang yang menerima pelayanan gereja itu akan dirinya, bahwa kita manusia tidak akan hidup selamanya, bahwa dalam diri kita ada potensi yang Allah berikan dalam tujuan-tujuan yang mulia. Dan kita mengorganisir semua kekuatan sumber daya insani itu sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan. Itulah yang harus dilakukan oleh gereja. Gereja GPIB sampai di pelosok, ada ratusan pos Pelkes saat ini. Dan lewat pelayanan nyata dengan dunia di sekitar potensi yang ada, mereka menjadi orang-orang yang menggerakkan masyarakat di sekitar itu untuk meningkatkan kehidupan. Jadi bukan hanya ibadah, tapi juga bercocok tanam, tahu persis medan mereka dan apa yang cocok untuk mereka kelola sedemikian rupa. Jadi para pendeta yang sekarang yang di pos Pelkes itu bukan kayak di zaman saya yang taunya khotbah doang. Tapi yang sekarang ini tahu bertani, tahu memelihara ikan lele, tahu menanam pohon-pohonan yang menghasilkan. Jadi luar biasa. Nah, oleh karena itu, terlebih di situasi pandemi COVID, pasti fokus kita tidak pembangunan fisik, ya, tetapi pembangunan kehidupan spiritualitas kita. Yang tadinya ibadah di gereja sekarang pindah ke rumah. Tadinya mimbar di gedung gereja, sekarang mimbar pindah di rumah. Pasti Tuhan punya maksud yang indah. Di tengah situasi kondisi saat ini pandemi COVID, yang sebelumnya kita keluar pagi pulang sampai malam, jarang bertemu orang tua, jarang kumpul bersama, jarang bernyanyi bersama, bahkan sudah duduk bersama di meja makan pun gak ngobrol, tapi semua sibuk dengan gadgetnya. Itu realita. Kita yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Masing-masing punya kontaknya. Tapi oleh karena pandemi, ibadah pindah dari gedung gereja menjadi di rumah-rumah. Pasti Tuhan punya maksud. Oleh karena itu biarlah lewat pembacaan yang luar biasa ini kita membangun spiritualitas keluarga kita. Kita manfaatkan waktu selagi Tuhan memberikan hidup. Karena kita tidak tahu, Bapak Ibu, kita keluar dari gedung ini karena begitu banyak orang yang sudah pergi mendahului kita.
terinfeksi COVID. Seharusnya hari ini yang khotbah pendeta jemaat. Di hari Sabtu kemarin diinformasikan pendeta jemaat dan keluarga terinfeksi COVID. Cepat sekali. Kita tidak tahu. Oleh karena itu selagi Tuhan berikan kesempatan, kan yang terbaik. Berkumpullah dengan keluarga. Karena itu bagian yang begitu indah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan yang terakhir saudara-saudaraku, di tengah situasi COVID yang kayak, kita tidak bisa berjalan sendiri. Dalam melaksanakan apapun kita harus bisa bekerja sama dengan siapapun yang Tuhan izinkan, hadirkan, bisa bekerja sama dengan kita. Di gereja itu kadang-kadang bisa begini juga, kalau ada dia saya nggak datang. Tapi di Sejahtera nggak ada yang kayak gitu. Itu di gereja lain. Iya kan? Di gereja lain. Ada yang seperti itu. Oh, kalau ada dia saya nggak datang. Tetapi sekarang kita nggak bisa. Waktu begitu cepat, kita tidak tahu. Mari berdamai dengan semua orang, ya kan? Mari kita bangun bersama, karena belum tentu besok kita bertemu lagi. Akhirnya besok ketika nggak ada baru kita omongin dia. Tapi sudah lewat. Selagi masih ada kesempatan, mari kita rangkul semua orang untuk bekerja sama. Agar pekerjaan Tuhan ini dapat kita laksanakan dan berhasil. Yang penting itu kan ada berhasilnya itu. Kalau Tuhan dilibatkan dan Tuhan pakai siapa saja yang Tuhan mau pakai, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Juga di tengah keluarga, bahkan di dalam Injil 18 ayat 2. Kalau dua orang di dunia ini sepakat berdoa, Pak, Tuhan menjawab. Coba lihat di dalam Matius. Nah, ayat ini suka dipakai untuk persekutuan PKB. Karena diplesetkan, PKB itu kan persekutuan kurang banyak. Nah, diplesetkan. Gak ada jemaat, kita menghibur hatinya gini. Walau 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan datang. Padahal bukan itu maksud ayat itu. Saya bacakan. Matius 18. Ya. Ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita pakai itu ayat 20-nya. Kalau persekutuan sedikit, kita bilang wah 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Padahal ada ayat 19-nya. Yang penting 2 orang di dunia ini bersepakat. Apapun yang dia minta, Tuhan akan kabulkan. 2 orang pertama itu adalah suami dan istri, bapak atau ibu. Bagaimana kalau dia merangkul semua seisi rumahnya, 2 orang aja Tuhan jawab, apalagi semuanya. Nah, ini kita tidak perhatikan dengan baik. Oleh karena itu ketika keluarga boleh berkumpul beribadah, ini berkat yang luar. Biarlah kita terus mengerjakan segala sesuatu di dunia ini, memulainya melibatkan Tuhan dan bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatu akan berhasil. Amin.
Umat yang kekasih, bersama semua orang percaya di segala zaman dan berbagai tempat, mari kita berdiri dan mengakui iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Dalam sikap sempurna, biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan dan hidup. Mari kita tundukkan kepala, kita akan naikkan doa syafaat, dan saya berikan waktu kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara di ruang ibadah ini maupun di rumah untuk menaikkan doa secara pribadi. Karena yang paling tahu kondisi kita masing-masing adalah diri kita sendiri. Saya berikan waktu sesaat untuk Bapak Ibu Saudara menaikkan doa secara pribadi. Kita berdoa. Inilah anak-anak-Mu yang berada di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan Engkau mengenal satu persatu dengan nama mereka masing-masing. Sendengkan telinga-Mu, dengarkanlah seruan hati mereka Tuhan, dan jawablah sebagaimana Engkau menjawab doa Nehemia, sehingga ia berhasil dalam pembangunan tembok Yerusalem. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di muka bumi ini, dan khususnya gereja GPIB, Majelis Sinode sebagai pimpinan gereja. Tuhan berkati agar terus dapat bekerja sama dan mempersiapkan hal-hal penting secara sinodal untuk kegiatan-kegiatan di tingkat sinode. Persidangan sinode bulan Oktober, kondisi saat ini pandemi makin marak. Oleh karena itu, persidangan luring dan daring yang direncanakan kiranya dapat dipersiapkan. Teknologi yang dipakai dipersiapkan hingga tidak ada hambatan teknis pada saat pelaksanaan persidangan sinode nanti. Dan baru pertama kali kami melakukannya, tentulah bukan hal mudah. Karena itu kiranya Tuhan mau turut campur tangan di dalamnya, agar persidangan gerejawi tetap dapat dijaga kewibawaannya
oleh karena Engkau turut ambil bagian di dalamnya. Kami juga berdoa untuk seluruh majelis jemaat di tingkat jemaat dalam memimpin jemaat-jemaat, baik di kota sampai di desa-desa, pos-pos pelkes yang ada. Tuhan berkati. Kiranya gereja terus menjalani pelayanan dan kesaksian yang nyata. Kehadiran gereja dimanapun membawa perubahan ke arah yang baik, menjadi berkat bagi lingkungannya. Bukan saja kami menjadi berkat bagi sesama orang percaya, tetapi untuk mereka juga yang belum percaya. Tuhan, pakai kami menjadi alat yang baik di tangan-Mu. Juga pos-pos pelkes yang jauh di pelosok-pelosok, Tuhan berkati agar mereka dapat menjalankan pelayanan yang baik. Juga dalam rangka pembangunan gedung-gedung gereja, bahkan persiapan pos pelkes menjadi jemaat mandiri, Tuhan juga turut campur tangan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GPIB sejahtera di tempat ini. Kiranya mereka semua mengalami damai sejahtera-Mu. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kerjasama yang baik, ada keberhasilan yang nampak dari hari ke hari ketika mereka ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Luar biasa, membuat mereka melihat tangan kasih-Mu yang terus menuntun mereka di jalan yang Kau kehendaki. Seluruh presbiter, pendeta, diaken, penatua yang Kau sudah tetapkan dan pilih mereka, Tuhan memberkati agar mereka terus dapat menjalin kerjasama yang baik demi pekerjaan pelayanan Tuhan dapat dilaksanakan. Tuhan berkati PHMJ, Tuhan berkati BPPJ, Tuhan berkati seluruh unit-unit misioner, komisi pelkat, bahkan seluruh karyawan. Tuhan memberkati sehingga mereka semua bekerja dan Engkau membuat segala sesuatu yang mereka lakukan berhasil karena mereka tahu Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Oleh karena mereka selalu memulai segala sesuatu melibatkan Tuhan, memanggil nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang boleh melayani di pagi hari ini, baik penatua, diaken yang bertugas, pelayan musik, dan juga pelayan pujian, multimedia, koster yang mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan berkati agar mereka penuh sukacita terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan mereka terima berkat oleh karena mereka bersungguh-sungguh melayani Engkau dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga di tengah-tengah persekutuan jemaat ini, sektor pelayanan 1, yang sakit, keluarga dalam jemaat Tuhan, keluarga Bapak Is Wahyudi, Bapak Aronafau Telambanua, sektor 2, Bapak Victor Ermando, Bapak Morris Obay, sektor 3 Bapak Short Sahuleka, Ibu Sukarsi Wiono, sektor 4 Penatua Hermanto, Bapak Joni Kairupan, sektor 5 Diaken Greni Silahoy, Bapak Erich Edwin Lilifna. Tuhan memberkati
keluarga-keluarga mereka. Juga keluarga-keluarga yang masih dalam keadaan sakit, dalam pemulihan. Tuhan memberkati di sektor pelayanan 1 Penatua Rudolf Gultom, Ibu Parjianti Suroyo, Saudari Maca Dina Vira Tarigan. Sektor 2, Ibu Febe Ani Metan Panuan, Bapak Junius Laibois, Saudari Diana Laibois, Saudari Herli Laibois, Saudari Hosana Laibois, Bapak Yabes Koloh Solini, Ibu Yuli Yanti Koloh Solini, Saudari Ria Elizabeth Koloh Solini, Adik Marlina Margareta Koloh Solini, Dr. Sylvia Simanjuntak Rikumahu, Adik Reisa Jane Petra Kese. Sektor 3, Ibu Yohana Leimena, Diaken Agus Sutarwo, Ibu Sutarti, Bapak Gerd Steve Aihuan, Adik Natali Aihuan, Ibu Kristina Sitorus Manurung. Sektor 4, Ibu Roslina Silalahi, Ibu Fatimah Tambunan, Ibu Sukarni Basuki, Adik Gabriel Benyamin, Ibu Yulin Lomboan, Bapak Cornelis Martinus Barbir. Sektor 5, Ibu Leni Patiata, Ibu Evelyn Vanita Pati, Ibu Darmilah Benyamin, Bapak Luki Kesaulia, Bapak Anton Samson, Bapak Yohanes Tutu Haiha, Bapak Peter Pikauli, Saudari Marcela Wiana Pikauli, Saudari Silvania Zafeli Pikaulima. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh agar mereka boleh disembuhkan dari sakit penyakit. Dan seluruh jemaat kami serahkan kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi sumber berkat, sumber kesembuhan, dan sumber kebaikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, terimalah dan kuduskan kami, dan dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Dan kami juga berdoa doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk Bapak Ibu atau saudara-saudara yang di rumah dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tercantum pada layar Bapak Ibu,
atau dapat diantar ke gereja. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang menyatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia daripada memberi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 256. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber berkat, kami bersyukur atas setia dan berkat-Mu kepada kami di tengah situasi pandemi COVID-19. Tuhan tetap memelihara kami sekeluarga dan memberkati setiap usaha dan kerja layan kami. Saat ini kami membawa bagian kecil dari berkat yang telah Tuhan berikan sebagai persembahan tulus, ikhlas, sebagai tanda kesediaan kami mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk.
Sejenak kita akan melihat warta kegiatan kita pada minggu berikut. Sebagai wujud tanggung jawab kita, memohon dalam kesaksian disampaikan informasi sebagai berikut. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Pasangan pertama, Diaken Antoni Mulia Ermando, putra dari Bapak A.R. Ermando almarhum dan Ibu Neti Boru Samosir, warga jemaat sektor pelayanan 2 GPIB Sejahtera, dengan Saudari Yosi Septia Pusmaida Boru Napitupulu, putri dari almarhum Bapak J. Napitupulu dan Ibu Sofiati, warga jemaat GPIB Yahya di TKI Jakarta. Persiapan peneguhan dan pemberkatan perkawinan Jumat 25 Juni pukul 20 bertempat di GPIB Sejahtera. Pelayan firman Bapak Pendeta Benyamin Lohana Pesi. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari Sabtu 26 Juni 2021 pukul 10 bertempat di GPIB Sejahtera. Pelayan firman Bapak Pendeta Benyamin Lohana Pesi. Presbiter yang bertugas sektor pelayanan 2. Pasangan kedua, Saudara Ricardo Julio Nanlohi, putra dari Bapak Robert Martin Nanlohi dan Ibu Hana Evelyn Ursia, warga jemaat sektor pelayanan 3 GPIB Sejahtera, dengan Saudara Agnes Hafita Lorenzi, putri dari Bapak H. Sultan Mahfuz dan Ibu Ani Mulyana Manalu, warga jemaat sektor pelayanan 3 GPIB Sejahtera. Persiapan peneguhan dan pemberkatan perkawinan Kamis 1 Juli 2021 pukul 18. Tempat GPIB Sejahtera. Pelayan firman Pendeta Benyamin Lohana Pesi. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan Sabtu 3 Juli pukul 10 waktu Indonesia Barat, tempat di GPIB Jemaat Sejahtera. Pelayan firman Pendeta Benyamin Lohana Pesi. Presbiter bertugas sektor pelayanan 3. Mohon perhatian warga jemaat. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga GPIB Jemaat Sejahtera akan disiarkan secara virtual melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera pada hari Rabu 23 Juni 2021 pukul 19. Pelayan firman Bapak Penetua Cornelis Prayitno. Presbiter bertugas sektor pelayanan 1. Diberitahukan juga bahwa tanggal 27 Juni tidak ada ibadah luring. Kita hanya beribadah daring melalui kanal YouTube. Dan juga bagi keluarga yang hendak datang dalam pemberkatan nikah saudara-saudara kita yang tidak tercantum namanya dalam undangan pemberkatan nikah, tidak diperkenankan untuk masuk. Yaitu ada 2 pasangan yang akan menikah,
undangan terbatas dibatasi sesuai dengan kapasitas yang diperkenankan oleh petugas COVID, Satgas COVID dari GPIB Sejahtera. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa hari ini dalam warta online cetak telah dikeluarkan surat tugas tim Satgas COVID-19 GPIB Sejahtera Jakarta. Sosialisasi dapat dilihat dalam website GPIB Sejahtera. Pembinaan tingkat lanjut PKLU Mopel Selatan diperuntukkan bagi OPA, OMA, pengurus dan anggota Pelkat PKLU yang sudah mengikuti pembinaan tingkat dasar minimal 1 tahun sebelumnya dan diadakan secara daring pada hari Sabtu 26 Juni 2021 pukul 8 sampai selesai pembahasan 2 materi. Link pendaftaran Google Form dapat dilihat pada warta yang Bapak Ibu lihat melalui blog GPIB Sejahtera. Pendaftaran selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2021. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 27 Juni sampai dengan 26 Juni 2021. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat dan warga jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Menita W. Damping, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Muria, yang melayani pada ibadah pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Atas pelayanan yang telah diberikan, kami Presbiter GPIB Sejahtera DKI Jakarta yang bertugas, beserta seluruh warga jemaat yang berada di rumah, mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus adalah Kepala Gereja, senantiasa memberkati pelayanan Ibu. Dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan seperpuluhan, persembahan syukur, persembahan kapal, serta persembahan lain yang sudah diberikan, Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Demikian warta Jemaat. Umat yang kekasih, mari kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Pergilah dan kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Agar hidup saudara selalu berada di dalam kasih dan karunia. Yang membuat segala sesuatu yang kita kerjakan bersama dengan Dia akan berhasil. Mari kita naikkan pujian. Tuhanlah perlindungan
Umat yang dikasihi dan yang disayangi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap presbiter yang bertugas pada ibadah hari ini mengucapkan kepada jemaat yang melalui channel YouTube GBIBC Jakarta, selamat hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.